نفعنا الله بعلومه آمين. قال الله العلي العظيم القوي المتين في كتابه العزيز المبين لرسوله الصادق الأمين. Allah berfirman, Al-Ali Al-Azim, yang maha tinggi lagi maha agung, wal qawi al-qawi al-matin, yang maha kuat lagi maha al-qawi, sama yang mananya matin, kokoh. Fi kitabihil azizil mubin, dalam kitabnya yang mulia, yang mubin, yang jelas, li rasulihil shadiqil amin, pada rasulnya as-shadiq, yang benar, al-amin, yang terpercaya. Apa kata Allah tentang dakwah, ya, tentang ad-dakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ya. Ud'u, kalimat ud'u enggak ada maf'ulnya di sini, ya. Enggak ada maf'ulnya. Bisa dua maknanya. Sesuatu yang enggak disebutkan maf'ulnya itu bisa jadi karena sudah maklum, sudah ma'ruf, atau bisa jadi maknanya umum, ya, ud'u. Jadi sesuatu yang tidak disebut bisa jadi dua makna, bisa jadi sesuatu yang maklum, bisa jadi sesuatu yang umum, ya. Itu kaidahnya begitu, ya. Ya, contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Madza naqra? Apa yang kita baca? Ya. Di sini maknanya umum. Ya, apa aja yang kita baca gitu. Ya. Nah, jadi serulah. Ud'u siapa ya? Nah, ini ada ulama mengatakan ud'un nas, ya, serulah manusia. Karena memang Allah, ya, memerintahkan Rasul diutus untuk manusia. Tapi kan juga jin juga, berarti ud'u an-nas wal jan. Makanya maknanya umum, ya, baik manusia dan jin, ya. Ud'u ila sabili rabbika, serulah olehmu. Ud'u, ya, ini kalimatnya ud'u, ya, lil mukhatab wahid, untuk satu orang, ya, bukan banyak, ya. Maknanya untuk Rasulullah, ya. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Dengan apa? Menunjuki kepada jalan Tuhan dengan hikmah, ya. Mana hikmah di sini? Mufassirin yaqul anal hikmah wal Quran, ya. Jadi kata mufassir, makna hikmah di sini adalah Al-Quran, tuh, ya. Maka serulah orang dengan apa yang diserukan oleh Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran maknanya umum, ya. Jadi kita kalau nyuruh orang, ngajak yang apa? Umum-umum, yang muttafaqun alaih. Dakwah tuh selamat kita. Ini dakwah kayak Umar, selamat. Kenapa? Umar nyuruhnya yang umum, taqwa ilallah, wasilatu abdi ma'ruf, itu kan umum semua, itu Al-Quran. Coba kalau ente pakai yang furu'iyah, nah, nyuruh orang maulid, tahlil, pasti mukhtalaf gitu, ya. Jadi kalau ngajak orang apa? Dengan apa? Bil hikmah, dengan hikmah, atau apa tadi? Dengan Al-Quran, ya. Jadi makna Al-Quran tuh, ya, itu, ya. Paham? Tulis tuh maknanya apa? Al-Quran. Maksudnya apa ya? Sesuatu yang umum, gitu. Jadi semangat Al-Quran, ya, isi Al-Qurannya, gitu, ya. Isi Al-Quran ya tadi global sifatnya, nggak furu'iyah. Ya, Al-Quran sifatnya apa? Usuliyah, yang mendasar, yang usuli, bukan yang apa? Furu'i. Jadi kalau ngajak orang jangan yang furu-furu dulu, yang usuli dulu. Ngajak orang jangan langsung ziarah aja gitu. Ingat mati, ya. Tuh. Itu kan semangat Al-Quran, ya. Nah, ada yang mengatakan tafsir daripada al-hikmah ini maknanya apa? Maknanya, tulis, hikmah adalah ucapan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ini yang pernah dikatakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Ya, jadi kalau kita ngajakin orang, cari ucapan yang tepat, yang laikoh, yang layak, yang cocok dengan dia. Ya, yang kedua, ya, waktunya yang tepat. Jangan di waktu yang nggak tepat. Orang lagi habis meninggal, ya, nasihatin, ngaji lah ngaji. Mau ngurusin orang tua meninggal lo nih, itu nggak tepat namanya. Orang lagi ngantuk, ya, gitu. Dikasih nasihat, itu nggak tepat gitu. Jadi, dan juga apa namanya, dengan cara yang
tepat, metode yang tepat ya. Kapan tadzkirnya, kapan tabsyirnya gitu. Orang kebanyakan rojak ya kan gitu. Ya, ngajak ini ya pakai khauf gitu ya. Dan rojak mulu mungkinan cakep dia. Mungkinan yakin sama maksiatnya gitu. Ya, gitu. Jelas? Jadi ada yang memaknakan al-hikmah adalah apa? Al-Quran, ada yang memaknakan maknanya adalah ya perkataan yang tepat dengan cara yang tepat, yang tepat. Wal mau'izatil hasanah, barulah setelah kalimat hikmah ya tartibnya baru mau'izatil hasanah, kasih mau'izah, nasihat yang baik tuh ya. Tuh. Jadi kalau orang menerima ajakan kita, kasih mau'izah. Ya. Kalau orang belum menerima, kasih hikmah itu. Nah, kalau orang menentang, wajadilhum. Ya, debat tapi bilatih ya asal gitu. Ya, jangan langsung terima di debat. Orang terima ajakan dakwah di debat, jangan, kasih mau'izah, nasihat. Gitu. Kalau belum terima, ya kasih hikmah. Itu ajak dengan hati ke hati, kasih makanan dan sebagainya gitu, dengan cara yang tepat. Nah, kalau nentang, nah baru ngajakin debat. Ayo, wajadilhum bilatih ya ahsan. Kalau debat, ajak debat yang terbaik gitu. Paham ya? Jadi hitopnya umum, hitopnya banyak nih, nggak cuma satu doang gitu. Jadi kita harus paham kondisi. Sahabat Nabi Mus'ab bin Umair masuk ke Madinah, ngajakin debat. Tapi dengan syarat kepala pimpinan atau kepala suku debat aneh-aneh dihadiri semua bawahannya. Ya, ketika dihadiri semua rakyatnya, semua masyarakatnya, kalah kan? Mau nggak mau Islam semuanya kan gitu. Ya. Ya. Ya, jelas ya. Jadi mana wajadilhum bilatihi ahsan, dia jadi ada yang menafsirkan bi ghairi fadhin wala ghalidhin. Tuh, dengan cara berdebat yang tidak kasar dan tidak keras. Tuh, debat yang ahsan. Tidak kasar, tidak keras. Tuh. Ya, lembutlah bahasanya. Tapi ada yang mengatakan ini ayat telah dimansuh dengan ayatus saif, ayat pedang, iya gitu. Dengan ayat pedang ya. Ini surat An-Nahl, surat An-Nahl. Nah. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang lebih tahu terhadap siapa yang sesat dari jalannya. Ya, siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi sebagaimana Al-Qur'an ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartum am lam tundirhum la yu'minun gitu ya. Jadi enggak usah kita capek-capek lah kita terlalu ngoyo ngajak orang ke kebaikan. Kalau memang nggak mau ya udah, belum Allah kasih hidayah. Wa qala ta'ala qul hadhihi sabili, katakanlah ya Muhammad, inilah jalanku. Masya Allah ya. Kalau orang ya nggak yakin bahwa dirinya benar, nggak bisa bilang ini. Karena ada ungkapan tuh ya, Nabi itu benar tapi nggak merasa dirinya benar gitu ya. Sebenarnya memiliki dua makna ya. Memiliki dua maknanya begini. Kalau dibilang Nabi nggak merasa benar, berarti Nabi salah. Atau merasa nggak benar itu bermakna tawaduk gitu. Ya. Kita harus merasa benar gitu. Kalau saya punya semangat, kita harus merasa benar, tapi jangan merasa paling benar. Jadi merasa benar wajib. Ya, kita harus yakin bahwa kita ini alal haq gitu. Ya, apa yang kita jalani benar, harus yakin. Kalau kita nggak yakin yang kita yang benar, ragu,
Ragu ame kebenaran, ragu sama agama. Ragu sama agama, ragu sama Rasul. Ragu sama Rasul, ragu sama Allah. Sono larinya. Ya. Jadi ada semacam tashkik ya. Ini upaya meragukan. Nanti dah kita bahas tuh ya tentang bagaimana nih tokoh-tokoh ya orientalisnya melemahkan Islam. Di antaranya meragukan keislamannya, meragukan Islam. Ya dikatakan Islam belum sempurna. Kalau Islam belum sempurna, terus yang sempurna apa dong? Berarti Kristen nggak sempurna. Berarti Kristen sama Islam sama. Ini situ kelarnya. Sedangkan al-yauma akmaltu lakum, telah kusempurnakan. Kalimat kamal itu kan sudah sempurna, mentok. Kalau wa atmamtu alaikum, sempurna cuman belum mentok, masih bisa nambah. Itu menunjukkan maksudnya adalah kullu bid'atin dolalah. Nggak ada tambahan dalam agama, yang tambahan sesat gitu. Nah sedangkan yang kita kerjakan dari tambahan-tambahan ini itu bersumbernya ke agama juga gitu, bukan tambahan yang nggak ada asalnya. Ya jelas. Jadi agama punya benteng. Nah benteng ini ya tadi. Jadi kita harus merasa benar, tapi jangan merasa paling benar gitu. Ya paham? Ini dah. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Tuh, ya. Katakan ya Muhammad, inilah jalan. Ya. Ad'u ilallah ala basirah. Aku menyeru orang ke jalan Allah ya, ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Tuh. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Tuh ya. Menyeru orang ke jalan Allah. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah orang musyrik ya. Jadi kalimat subhanallah itu dahulu diucapkan itu ketika orang itu mentazkiyah. Ya, jadi sabbaha itu asalnya berenang, ya, berenang menjauhkan si Allah dari sifat-sifat tercela. Ada orang bilang Allah punya anak, subhanallah, gitu. Allah nggak punya anak. Ya, subhanallahi amma yasifun. Allah maha suci dari apa yang mereka sifatkan orang-orang kafir itu, gitu. Ya, adapun bentuk ketakjuban itu ucapannya masya Allah, la quwwata illa billah. Qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Kata Allah bertanya, ya, pertanyaan retorika ya. Wa man ahsanu qawlan, siapakah sih ya ucapan yang lebih bagus ya daripada orang-orang yang menyeru orang ke jalan Allah tuh. Siapakah yang lebih bagus ucapannya dari orang yang menyeru orang ke jalan Allah dan beramal soleh? Waqala, dan dia berkata, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang muslim. Ada pengakuan di situ. Ya. Qala ta'ala wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadilah engkau ya dari kalian gitu. Wa takun, jadilah ya minkum, dari kalian, ummah, satu umat. Ya. Yad'una ilal khair, yang menyerukan orang ke jalan Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih, ya, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kita harus ada nasib, harus ada bagian di sini ya. Nah, kemarin saya katakan gitu. Jadi yang saya kirim status ya, al muta'alim apa ya? Al muta'alim al mudarris ya. Iya, pelajar yang jadi guru ya, gitu. Artinya jangan pernah kita lepas dari belajar ya. Al ilmu wasi, ilmu luas ya. Faddu'a'u ilallah, maka menyeru orang ke jalan Allah, wa ila sabilihi, ke jalannya, wa dinihi, ke agamanya, wa ta'atihi, dan kepada ketaatannya, wasful anbiya, merupakan sifatnya para nabi, wal mursalin, dan sifatnya para rasul, wa da'buhum, dan juga merupakan kebiasaan mereka. Tuh. Itu kerjaannya mereka. Wabihi walahu, ya. Dan dengannya lah, dan padanya lah, ba'athahumullah, Allah utus mereka ya, dan untuk dakwah gitu bahasanya. Wabid dakwah, walid dakwah ba'athahumullah, dan karena sebab dakwah dan untuk dakwalah mereka Allah utus. Wa amarahum, mereka Allah perintahkan. Wa awsahum, dan mereka Allah wasiatkan. Wa alaihi, dan atas dakwah itulah hathahum, Allah memotivasi mereka.
wa harradahum, dan ya menyemangati mereka. Wa ala dzalika ittaba'ahum. Nah, atas yang demikian juga lah mereka diikuti. Waqtada bihim, mereka diikuti, maknanya sama ya. Warasatuhum, oleh warasahnya ya, yaitu ahli warisnya, minal ulama, daripada kalangan ulama, al-amilin, yang mengamalkan ilmu, wal auliya was solihin, para wali dan orang-orang soleh, min ibadillahil mu'minin ya. Falam yazalu, maka mereka senantiasa ala kulli halin, atas keadaan itu, fi kulli zamanin wahidin, dalam setiap zaman dan masa. Jadi mereka terus dakwah ya, nggak berhenti dakwah. Yad'unan nas, senantiasa terus menerus mendakwahkan orang ke jalan Allah, wa ta'atihi, kepada ketaatannya ya. Ini yang kemarin saya bilang ya. Jadi orang mengajarkan sesuatu ujungnya harus ta'ah gitu. Jadi semua kajian, semua ilmu itu ujungnya adalah amal ya. Nggak ada ilmu melainkan harus ujungnya amal. Belajar Syama'il, apa sih Syama'il? Syama'il itu belajar tentang sifat Nabi ya, tentang fisik Nabi. Ujungnya harus amal. Jadi jangan sampai ketika kita tahu Nabi begini begitu cuma sampai tahu. Itu namanya belajar ilmu buat ilmu. Itu yang dikhawatirkan Imam Ghazali ya. Tuh, belajar ilmu jangan buat ilmu ya, kadang kita ngaji nih buat ngajar toh selesai, amalin belum gitu. Ini namanya belajar ilmu buat ilmu. Kenapa ente ngajar? Wah, ini malu udah ngajar, masa ini nggak tahu sampai situ doang? Ya enggak lah gitu. Tapi belajar ilmu buat amal gitu ya. Gitu. Ada sebuah hadis ya, celakalah orang yang berilmu ya. Halakal amilun, halakal alimun ya. Celakalah orang yang alim kecuali dia mengamalkannya. Terusan lagi, wahalakal amilun illal ya mukhlisun. Ya. Sampai ya, amal, tapi terusan lagi ikhlas gitu ya. Kalau berilmu untuk beramal bagus, cuman beramal untuk beramal itu kurang bagus. Tambahin lagi ikhlas. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi yang disuruhkan Nabi adalah taatnya. Makanya saya kemarin dibilangin sama Ustaz Maskur gitu ya. Orang bikin maulid gitu. Bikin maulid untuk kenal Nabi. Habis kenal udah, besok begitu lagi, maulid lagi, kenal Nabi udah. Enggak sampai ajaran Nabi. Padahal Nabi dikenali ya Allah nih pengen manusia mengamalkan ajarannya, betul? Menjalankan perintahnya. Maka Allah ngutus orang yang dipercaya sama umat. Kalau Allah ngutus, maaf misalnya Allah utus utusan yang tukang bohong, orang percaya nggak? Nggak dong. Atau mungkin Allah utus utusan jujur, cuman kurang cakep. Mungkin sebagian masih iya sih ini Nabi. Maka Allah kasih semua fasilitas biar orang percaya bahwa ini Nabi. Apa yang pertama? Mukjizat. Ya. Orang nggak percaya dikasih mukjizat biar apa? Kalau udah percaya berarti suruh ngamalin, ikutin ajarannya. Nah kalau kita kebanyakan berhenti sampai situ, gitu. Ya, kita dikasih tahu sifat Nabi, Nabi begini, Nabi tampan dan sebagainya. Sampai situ dah selesai kita. Ya. Padahal nggak sampai situ. Allah kasih kita Nabi indah agar kita cinta. Kenapa? Orang cinta sangat mudah ngikutin. Ya. Seandainya Nabi kita nggak indah, mungkin kita nggak, mungkin sahabat nggak ada yang cerita, mungkin sahabat nggak dan sebagainya lah ya. Allah udah kasih kemudahan buat kita. Ya, antum misalnya punya guru yang mungkin secara physically nggak indah gitu, atau mungkin secara zahir keras, kasar gitu ya. Nggak kayak Nabi dah, akhlaknya nggak lembut, nggak halus. Mungkin kita murtad dari murid udah berhenti. Cuman diutus Nabi ini lembut itu. Kita ulama disuruh ngikutin, kenapa? Agar umat terima kita. Gitu. Seandainya kamu keras, kata Allah gitu ya, walau takun fadhon ghalidha. Seandainya kamu keras, kamu kasar, orang pada kabur gitu. Ya, jadi Allah udah kasih fasilitas buat umat ini biar percaya sama ajaran Allah lewat nabinya. Jadi intinya Allah mau nyampein apa? Nabinya apa yang ajarannya? Ajaran ini yang orang lupa. Jadi nabi hanyalah wasilah. Wasilah Allah, wasilah rahmat Allah pada apa? Umatnya gitu. Nah, jangan sampai kita
hanya mentok di wasilah tapi nggak pada ajarannya. Makanya kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta sama Allah, ikutin saya. Ikutin, mana ikutin? Jalanin apa yang dijalanin Nabi. Gitu ya. Jadi kalau kita yang ngajar, kalau kita punya majelis, target kita jangan sampai kenal, tapi sampai ngikut. Kalau sampai kenal gampang ngenalin Nabi. Nabi begini, orangnya begini, sampai ngikut. Gitu. Ya. Kalau udah sampai ngikut berarti udah tersampaikan, ya. Gitu ya. Nah, itulah dakwah ya. Dakwah itu adalah dalam definisinya nih, kalau saya pernah baca, intikal, ya, memindahkan orang minal bi'ah ilal bi'ah. Gitu. Memindahkan orang minad dzulumat ilan nur. Jadi kalau nggak pindah berarti belum dakwah. Gitu. Belum kita dapat daripada hasilnya. Tapi kalau kita ente berdakwah nih, kita dakwah kan maknanya dakwah kan mengajak ya. Maknanya dakwah mengajak. Jadi kalau udah ngajak berarti udah dakwah gitu. Ya, dasarnya itu ya. Da'a yad'u, mengundang, mengajak. Adapun orang yang diajak mau, namanya ummah ijabah, ya, umat yang menerima dakwahnya. Ya. Kalau nggak mau, ya udah, kita punya hujah nanti dia di hari kiamat ya gitu. Ya ngajaknya dengan apa ini dia? Bi aqwalihim wa af'alihim. Nah, ya. Bilisanihim wa lisani halihim, gitu bahasanya ya. Jadi ngajak orang dengan apa? Aqwal, namanya lisan. Wa af'al, lisanil hal, gitu artinya, tulis tuh ya. Kalau aqwal lisan, kalau ahwal lisanul hal. Jadi kalau kita dakwah jangan lisan doang. Ya, lisanul halnya kudu ngikut. Ngajak sedekah, nggak pernah sedekah. Ngajak zuhud tapi paling kaya gitu kan. Dunia mau dipikirin gitu. Ya kaya nggak pernah kaya, tapi dunia mau dipikirin gitu. Ya. Ngajak ikhlas, menggerutu mulu gitu. Itu kan lisannya ngajak, lisanul halnya enggak. Yang parahnya masyarakat itu ngikutin lisanul hal itu. Lebih mudah orang mengikuti lisanul hal daripada lisanul maqal gitu ya. Nauzubillah ya, berat ya. Ala ghayatin minat tashmir wal jiddi fi dzalik ya. Dan mengajaknya ala ghayah, dengan penuh tashmir, semangat, wal jiddi, kesungguhan, fi dzalik, dalam yang demikian tuh, semangat ya. Ibtigho'an li mardatillah, semata-mata mencari mardatillah ya, keridhaan Allah ya. Ini yang berat ya. Jadi kita kadang ngomongnya gampang, nyari ridho Allah, ngomongnya gampang, tapi hakikatnya sulit ya. Makanya orang yang berdakwah pengen ridho Allah, lahu alamat, ada tandanya ya, gitu. Apa tandanya? Dia nggak mengharap pujian orang, nggak mengharap sanjungan orang, nggak mengharap sesuatu dari orang gitu. Dipuji tidak terbang, disanjung tidak tumbang gitu ya. Kadang-kadang kan gitu. Itu dakwah nih, kita ajakin orang. Oh, Ustaz apaan tuh? Marah gitu. Itu tanda itu orang belum ikhlas dalam berdakwahnya, bukan harap ridho Allah. Harusnya kayak Nabi dong. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maafin ya Allah, kalau emang kita tulus sayang sama umat kita deh ya. Makanya modal dakwah itu apa? Sayang sama umat, rahmatan lil ummah. Itu modal itu yang saya dapat dari Babi Aldo gitu. Jadi modal kita dakwah itu sayang sama umat. Kalau nggak ada sayang, berarti ada motivasi lain kita berdakwah, ngajak orang ya. Nabi begitu, Nabi dakwahin umat apa? Pertama tugas, jelas tugas. Yang kedua rahmah. Itu kalau sekedar gini contoh ya, sekedar tugas, ente kayak tadi itu, yang penting udah yakin gitu. Enggak, ini rahmah loh. Kalau munculnya rahmah, orang yang nggak mau ngaji, ente akan cari jalan bagaimana biar ngaji. Tapi kalau munculnya tadi kewajiban, tugas, yang penting udah ngampein. Tadi hari kiamat gampang, ya Allah sudah bilangin ya Allah. Nah gitu. Itu bukan berrahmah itu. Ya, makanya ketika antum bersiasat, antum berstrategi agar umat bisa ikut ngaji, itu bagian dari rahmah. Tapi bisa terselimuti lagi dengan unsur lainnya. Ya. Biar pada ngaji nih, biar banyak, biar dia donatur banyak.
Donatur banyak tuh. Biar markas rame, ntar donatur banyak, ntar kan kita dapat duit. Nah ini salah. Ya. Jadi berstrategi buat orang biar ngaji bisa dua niatnya. Bisa karena Allah atau bisa karena meninggikan dirinya Kalau nggak nyari duit minimal i'zaz bin nafs. Oh, Paris jamaahnya banyak nih. Oh, begini nih, i'zaz bin nafs. Gitu. Ya. Ribet ya, udah masuk, ada lagi, nongol terus itu dunia tuh. Ya. Gitu. Ya la haula wala quwata illa billah. Ya. Hah? Iya. Man tarokal amal li ajlin nas riya gitu ya. Riya. Man amilal amal li ajlin nas syirik. Ya, la haula wala quwata illa billah. Al ikhlas ayyu afiyaqallah minhuma. Allah selamatin dari keduanya itu. Kayak kalau mau ngetes boleh gitu, ngetes diri kita gitu, ikhlas gak sih gitu. Ya. Haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ibtigoan li mardatillah ini ya. Orang kan kalau nggak hubul mal udah gitu. Mau hubul nisa dah. Ya orang dakwah orang dakwah ujian itu kalau nggak hubul mal, cinta duit, ya penting duit dah ngundang kayak 3.000 gitu. Enggak hubul jah. Kalau ini nggak nyari pasti hubul jah. Nyari follower, dari kedudukan, biar hidup kita gampang. Ini gampang mau beli suhe gratis gitu. Remeh banget ya. Udah mau jadi ustad biar beli suhe gratis. Kalau suhe gratis. Astagfirullah, ya lagi rendah banget ya. Biar orang baikin, biar dibeliin kitab ya. Ya Allah, dunia akhirat kita seukuran kitab. Gitu. Yang ketiga apa tadi? Hubun nisa dah gitu. Kenapa ente rajin banget ngaji? Ada yang gue demen di situ. Kijang ya. Ada orang gitu, orang luar biasa semangat banget belajarnya gitu. Kenapa? Karena ada cewek yang demen gitu. Ya tambahan dari aneh gitu. Hubul malah mau hubun nisa gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Berojul. Ya itu dia. Karena apa orang berdakwah limardotillah, nyari ridho Allah ya. Yang kedua baru syafaqatan nih dini yang saya bilang tadi. Harus bersumber dari syafaqah. Ya, rasa sayang kepada hamba Allah ya. Kalau nggak bersumber dari syafaqah ya bohong orang dakwah. Karena kasihan. Waraghbatan fi thawabillah. Yang ketiga niatnya apa? Ingin pahala dari Allah. Waqtidaan bi Rasulillah, ngikutin Rasulullah tuh ya. Tuh niat dakwah di situ tuh. Wa qad qala alaihi salatu wasallam man da'a ila hudan, siapa orang yang menyuruh kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala mithla man ittabahu, seperti orang yang pahala orang yang ngikutinnya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang dari yang demikian itu pahalanya sama sekali. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa orang yang menyuruh kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi, bahwa dia mendapatkan dosa mithla atsami man ittabahu, seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Wa qad qala alaihi salatu wasallam ad-dal ala khair, orang yang nunjukin kebaikan kafa'ilihi, seperti yang mengerjakannya. Ya, cuman jangan sampai kena talbis iblis ya. Gua udah ngajar nih, murid gue udah ngajar. Kan pahalanya ngalir kan? Ngapain gue ngajar gitu kan? Gue udah ajak ngaji nih, Ujang udah ngaji dia, kan pahalanya dapat gue nih. Yaudah gue nggak usah ngaji, kan pahalanya dapat, sama lagi. Ya kan, itu talbis namanya. Ya. Kenapa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dijamin masuk surga masih sholat? Harus kan? Udah surga nih, kan ngapain sholat? Kan ya bener gak Jang? Kenapa masih pergi perang jihad? Ya, seandainya Jang ente belajar kayak nggak belajar, Jang ente jadi wali Jang, belajar kayak ente. Ngapain belajar gitu? Itu namanya talbis, tipu daya iblis ya. Itu banyak banget bentuk tipu daya iblis ya. Ini logika setan begini nih. Gitu.
Makanya cocoknya kita kalau bisa ngikutin sahabat. Ya, jamin masuk surga masih sholat, itu yang bener gitu. Contoh dah gitu. Wa ma warada minal ayat wal akhbar wal athar fil amri bid du'a ila Allah wa ila sabili wa fi fadli dzalika katsirun syahir. Dan apa saja yang telah datang dari ayat, hadis dan athar dari tentang perintah untuk berdakwah ila Allah dan ila sabili dan tentang fadilah-fadilahnya itu banyak sekali dan populer. Wa kullu ma warada fi fadli nashril ilmi wa ta'allumi, dan setiap apa yang datang tentang fadilah menyebarkan ilmu dan mempelajarinya, dan tentang keutamaan wa'dhi wa tadhkir, memberikan nasihat dan peringatan, ya. Bal wa fi fadlil jihad, bahkan tentang fadilah jihad fisabilillah dan amar ma'ruf nahi munkar, itu masuk ke dalam fadilah dakwah ilallah. Enakan? Belum? Ya, anak laki. Oh, minyangan sirata. Hah? Oh. Ya. Paham? Jadi nyebarin ilmu. Gas, ada. Yang panggil anak-anak. Ya, nyebarin ilmu tuh. Itu semua mundarijun, masuk ke dalam fadilah dakwah ilallah ila sabili fa inna jami'a dzalika min anahi wa aqsam. Jadi makna dakwah banyak ya. Jadi orang ngajar nih, ini dakwah ini. Dakwah. Sampai tadi apa tadi? Ngasih nasihat, ya, dakwah. Nah, masalahnya nih orang kadang salah paham dengan dakwah. Nah, ini dia. Bedain ngajar sama dakwah. Tulis tuh ya. Kalau ngajar menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu. Maka seorang penyampai ilmu harus alim syaratnya. Nggak boleh jahil. Ya. Dan harus apa? Menguasai cabang ilmu yang diajari. Nggak boleh dia ngajar ilmu kalau nggak nguasain. Ya. Ngajar fikih tapi nggak nguasain fikih, jangan ngajar. Itu taklim namanya ya. Namanya apa? Taklim. Ngajar. Nah yang kedua dakwah. Dakwah maknanya ngajak. Ngajak itu nggak mesti alim. Yang penting dia tahu yang diajak gitu. Ya. Ajak ngaji nih. Yang penting dia tahu gurunya benar. Udah cukup. Mau diajarin apaan kayak terserah gurunya. Nah, itu makanya kalau dakwah siapa aja bisa. Yang ketiga ada tausiah, ceramah. Nah, ngasih nasihat. Ngasih nasihat ya. Itu juga sama, siapapun bisa. Ya. Gitu. Dengan cara apa tadi? Yakin dengan apa yang dinasihatinnya gitu. Kadang orang ngasih ceramah satu poin aja tentang jihad misalnya gitu, atau tentang sedekah. Ya nggak mesti alim masalah lain. Mau ceramahnya, makanya penceramah itu nggak mesti alim, cuman dengan syarat jangan nyampein yang dia kagak tahu itu. Tapi kalau mudaris, mualim, pengajar kitab harus ngerti itu. Ada lagi mufti. Nah, ya mufti sama dengan mualim, ya. Dia nggak boleh semua orang berfatwa. Ini kadang-kadang nih porsinya salah. Penceramah berfatwa, ini yang salah. Penceramah nggak boleh fatwa. Bapak ibu mancing nggak boleh, misalnya gitu. Orang kan kesel ya. Lah masa mancing nggak boleh? Lah mancing boleh, hukum asal mancing apa? Boleh, yang nggak boleh mancing keributan. Gitu. Yang nggak boleh mancing ninggalin sholat dan sebagainya. Jadi hukum asal mancing boleh. Ntar kalau orang mau mancing nyari makan gimana? Paham nggak? Ini gara-gara orang penceramah tapi berfatwa dia. Ngomong boleh nggak boleh, nggak kata guru saya, nah, gitu. Kalau syekhuna nih kata guru saya Mu'alim Syafi'i Azami itu mancing kalau ninggalin sholat gitu jadi haram bu, gitu. Dia ngomong bener karena dari gurunya. Ya, jadi porsinya. Ya. Nah, Habib Umar beliau itu bahasanya bukan mufti. Makanya kalau ada suatu hukum yang katanya Habib Umar itu banyak dibantah itu. Karena porsi mufti itu porsi abangnya Habib Ali Masyhur. Ya, kalau Habib Umar porsinya dai, dakwah. Ngajak. Ya, kalau dakwah berarti yang dipakai hadis-hadis fadilah. Gitu. Atau hadis-hadis tentang apa? Tarhib ya, untuk nakut-nakutin gitu. Paham ya? Jadi ada tekniknya gitu. Nah, waman qassara an du'a ilallah, siapa orang yang lemah dari berdakwah kepada Allah, wa ila dini, dan berdakwah kepada agama Allah, minal muta'ahilin, dari orang-orang yang layak, orang yang ahli maksudnya.
Ma'at tamakkuni minhu, ya, padahal dia mungkin, dia mampu. Ya, gimana tuh orang yang lemah dalam dakwah padahal dia layak, dia ahli, dia mampu, fa innahu dakhilun, sungguh dia masuk kepada tahta umumil wa'id, ke bawah, ke dalam keumuman ancaman Allah yang datang fi haqqi man katama, terhadap orang yang menyembunyikan ma anzalallah, apa yang Allah turunkan minal bayyinat wal huda. Ya, ini yang serap. Jadi gini, kita nih posisinya apa sih gitu? Ya kita ya aneh antum semua posisinya apa sih? Ya, posisinya dai apa ya, posisinya apa nih gitu? Kita pengen dakwah tapi ilmu belum kelar. Kita pengen belajar tapi kasihan orang butuh kita kan gitu. Kadang-kadang gitu kita berhenti nih ngajar, udah aneh nggak mau ngajar, aneh mau belajar aja. Mau di sini tutup, yang ini tutup, yang ini tutup, kan orang jadi jauh dari Allah. Terus bagaimana? Nah tadi posisikan diri kita muta'alim mudarris, pelajar yang sedang mengajar, learning by doing. Jadi jangan tinggalin ngajinya, porsinya lebih banyak ngajinya karena kita lagi belajar. Kecuali kita sudah kelar semua ilmu syariat yang kita pelajari, udah kita jadi mudarris gitu. Jelas paham? Ya, khawatir ketika kita sibuk dengan ngajarnya, nah lupa dengan tujuan awal. Ini yang banyak begitu. Ya. Ente bisa lihat dah ya orang-orang yang gitu ya. Padahal kalau aneh mentargetkan orang di markas tuh, kalau ngajar itu minimal dia 14 cabang ilmu yang aneh pernah sampaikan. Barulah ente aneh anggap ente ngajar begitu. Kalau belum 14 ente pelajari, aneh belum anggap ente pengajar gitu. Selamanya aneh suruh ngaji gitu. Ya jelas paham ya. Gitu. Karena syaratnya itu. Wa fi dzalika wa'idun syadid, dan pada yang demikian terdapat ancaman yang sangat keras. Wa adzabun wabil, azab yang sangat pedih. Wa dzammun minallah baligh, dan celaan dari Allah yang sangat tinggi. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah. Masyaallah. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada petunjuk dan bayinat penjelasan min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah apa yang kami jelaskan pada manusia dalam kitabnya, ulaika yal'anuhumullah, mereka orang yang laknat sama Allah. Ya. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Masyaallah. Bukan laknat Allah, dilaknat oleh orang-orang yang terlaknat. Nah, ya, nauzubillah min. Qala ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nara. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada kitab, wa yashtaruna, dan mereka membeli dengannya harga yang sedikit. Ya. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka lah orang-orang yang tidak memakan di perutnya kecuali api neraka. Nauzubillah ya. Ini dia. Dan sekarang zaman kayak begini, kayak BS ya, kayak sebut Buya Sakur lah gitu kan, dia keliru ya. Saya katakan gini, orang keliru belum tentu neraka gitu. Orang keliru belum tentu orang di neraka, pasti karena keliru gitu. Jadi porsikanlah orang ini sebagai orang yang keliru, orang yang salah, bukan orang yang masuk neraka gitu. Jadi kita nggak perlu melaknat, nggak perlu mencaci, nggak perlu menghina, cukup katakan dia salah, jangan ikutin gitu. Nah kalau kesalahan didasarkan karena kekhilafan satu hal, satu perkara ya, dan beliau kebanyakannya benar, maka tafadhol. Tapi kalau kesalahannya ini didasarkan dengan kesalahan yang banyak dan fatal, bahkan dari asalnya, dan nggak minta maaf, nggak mau klarifikasi, jangan ikutin ya, maka saya katakan ya, semua para santri jangan ikutin beliau, jangan nonton channel YouTube-nya illa untuk iktibar, ngambil pelajaran ya. Kayak kita ke Mesir ya, ngelihat piramid, ngelihat Firaun, mah ngapain? Iktibar, ngambil pelajaran. Ya Allah, gue jangan pakai orang kayak Firaun nih kan gitu. Kalau bahasanya, gue jangan sampai kayak dia. Kadang kita belajar kesalahan tuh dari kesalahan orang. Kita mungkin punya pemikiran yang sama dengan beliau mungkin ya. Tapi karena beliau disalahkan orang, kita mau ngomong gitu ragu gak? Oh jangan lah, gue kayak dia lagi. Islam itu belum sempurna gitu. Dia habis dihantam sama habaib kan gitu. Ya ini. Ya jadi kalau orang salah wajar, mahalul khata' wa nisyan, salah nyebut ayat atau salah nafsirin wajar. Tapi kalau salahnya fatal ini enggak wajar. Ya. Salahnya fatal ini enggak wajar. Bahkan yakin, bahkan jauh dikatakan Abu Hurairah ini tokoh fiktif.
dikatakan produsen hadis pesanan, kan sul adab ini ya. Gitu. Banyak lain-lainnya gitu yang menyebabkan ulama-ulama NU termasuk Kiai Miftahul Akhyar, Rois Am NU sekarang itu nyuruhnya untuk jangan ditonton, jangan diikutin lagi. Gitu ya, paham ya? Tapi kalau Quraisy masih boleh tonton gitu. Kenapa? Dia khilafnya masalah jilbab gitu. Paling masalah itu. Ya. Masalah Natal kan juga ulama-ulama Mesir kan membolehkan gitu ya. Gitu, paham ya? Jadi kalau masalahnya dikit dan nggak fatal, ya fadol. Tapi kalau masalah BS ini emang fatal banget ya Allah. Ya. Dari ceramahnya 15 itu hampir semua jadi kutipan. Semua jadi kutipan. Yang diserang yaitu pondasi-pondasinya. Islam agama belum sempurna. Itu fatal itu. Yang tadi saya bilang ya, kalau Islam belum sempurna, berarti kita ngapain beragama Islam yang belum sempurna gitu. Nah itulah ya, nauzubillah. Nah makanya orang alim kudu ngomong gitu. Di saat begini nih orang-orang yang punya ilmu ngomong. Jangan menjual agama dengan harga yang sedikit. Ente punya jabatan, ente harus ngomong. Kalau ente ngomong, jabatan hilang, ya kan? Banyak apa dikit duitnya jabatan? Dikit kata Allah. Ketimbang ngomong, mending ngomong ente gitu. Mending keluar kayak Buya Hamka dulu ya. Menolak mengucapkan selamat hari Natal. Insya Allah keluar dari MUI. Ini baru keren, ya kan? Gitu. Ya, jelas Jang? Nah, paham ya? Ila qouli ta'ala fa ma asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka. Ini namanya ta'rid, sindiran, ejekan. Ya. Kalau bahasa kita, lu sabar banget ya masuk neraka gitu. Waqad akhadallahu al-mawathiq wal uhuda. Allah sungguh telah mengambil perjanjian ya. Alal ladzina pada orang-orang yang atahum kitabahu. Allah berikan kitabnya. Wa ilmahu ilmunya, wa hikmatahu hikmahnya. Ini dia. Antum nih ya orang-orang yang Allah titipin ilmunya Allah, antum udah ngambil perjanjian. Apa ya perjanjiannya? Fi an yad'u ibadah ila zalik. Harus nyeru orang kepada itu. Wa yubayyinuhu lahum, jelasin tuh sama orang. Ya, kemarin Babe ya. Datang ke sini mau nanya itu. Mau nanya vaksin. Antum mas'ul ya Ustadz, nanti di hari kiamat ditanya sama Allah nih, ira ya ngomong dah. Cuman jangan aneh yang ngomong ya. Aneh arahin aja gitu. Jadi kalau istilah kata kalau kita ngukur ya suara aneh seberapa kuat sih gitu. Kalau mau ngomong langsung aja sama MUI gitu. Aneh kasih nomor MUI, ada Habib Al-Haddad apa tuh. Bapak. Langsung nanya gini, dan kesimpulannya beliau juga yang Habib itu nggak setuju gitu. Dengan mengatakan bahwasanya vaksin itu darurat gitu. Kama qala ta'ala wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu linnas. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari orang-orang yang Allah berikan kitab untuk menjelaskannya pada manusia. Wala taktumunah, jangan sembunyikan. Ya. Wa nabadhuhu wara'a dhurihim, dan mereka letakkan di belakang pundak mereka. Washtarau bihi tsamanan qalila, mereka beli, mereka jual dengan harga yang sedikit. Tapi bisa mayasturun, alangkah buruk apa yang mereka jual tersebut. Ya. Wa qala Rasulullah man su'ila an ilmin, siapa orang yang tanya tentang sebuah ilmu fakatamahu kemudian disembunyikan, aljamahullahu yaumul qiyamah, Allah akan ikat dia ya, akan rajam dia bilijam minanar, dengan dengan pecut dari api neraka. Wasu'ali bilisanil maqal zahiran jali, pertanyaan dengan lisan mulut ini, dengan lisanul maqal itu zahir dan jelas ya. Wala yubidu an yakuna su'al bilisanil hal mithlahu, ya, dan tidaklah jauh ya, tidaklah bedanya pertanyaan dengan lisanul hal yang seumpamanya atau yang qariban minhu, yang dekat dengannya ya. Jadi ada orang itu bertanya dengan lisanul maqal, ada yang bertanya dengan lisanul hal ya. Waqad qila lisanul hal afsah min lisanil maqal ya. Lisanul hal
lebih fasih daripada lisanul maqal. Ini kalau seandainya nih masalah BS nih nggak ada yang ngomong, ini aneh khawatir ya, nggak ada yang ngomong, aneh khawatir azab Allah turun sama kita gitu ya. Gitu. Makanya ada suatu perkara itu ada yang ngomong udah sakotal bakin, yang lain gugur gitu ya. Yang penting udah ada yang ngomong. Fa idza ra'a wa nadhara alimu bidinillah, apabila seorang ya alim memandang dan melihat bidinillah akan agama Allah, al-mudzakir ya, yang mengingatkan akan hari-hari Allah, ad-da'i ila sabilillah, orang yang menyuruh ke jalan Allah, ilal jahilina bil ilmi, kepada orang-orang jahil dengan ilmunya, al-ghafilina al akhirat, dan orang yang lalai dengan akhirat, al-muqbilina ala dunya, orang yang menghadap ke dunia, lam yasa'uhu illa an yubayyina lahum ma yajibu alaihim, tidak ada keluasan baginya kecuali untuk menjelaskan apa yang mereka wajib atasnya daripada hak Allah, dan wajib atas mereka min taati, daripada ketaatannya kepada Allah, wa iqamati amri, menegakkan perintahnya, wa ijtinabi maksiati, dan menjauhi maksiatnya, wa rukubi nahyi, dan mengerjakan larangannya. Itu jadi orang alim, orang yang ngerti, dia akan ngajarin orang itu hanya apa yang wajib dulu buat umat ya. Jadi kalau kita cari materi apa yang buat umat yang ini, yang paling wajib buat mereka gitu. Kalau bahasa kata, kenapa sih kok antum kalau ngajar terfikih, ntar tauhid, tasawuf, karena emang yang umat butuh itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, besok fa'amal ulama al-muqassirun. Wallahu a'lam. Ada mau nanya enggak?